Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Syafikri Ayumi dari PGMI 2 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 5 Miss Alfidaya, Kecamatan Patimba, Lili Serdang, tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang mana pada pembahasan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai bab 1, yaitu bab pendahuluan. Di mana yang akan saya jelaskan pertama kali adalah mengenai latar belakang masalah. Pada hakikatnya, yang kita ketahui, pendidikan itu adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas serta berkompetensi. Oleh karena itu, pada perkembangannya, bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja terhadap anak didik oleh orang-orang dewasa agar anak didik menjadi dewasa, di mana pendidikan itu mengusahakan atau sebuah jalan yang oleh seseorang atau sekelompok akan mempengaruhi agar anak-anak tersebut mencapai tingkat hidup serta penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting di dalam proses pembelajaran. Peranan guru tersebut tidak dapat digantikan atau tidak mampu untuk tergantikan oleh teknologi yang dalam bentuk seperti radio, televisi, internet, dan lain-lain, di mana guru ini memiliki tugas yang sangat berat dan tanggung jawab moral untuk digugu serta ditiru. Oleh karena itu, di sekolah sendiri, guru menjadi ukuran atau pedoman bagi murid-murid di dalam masyarakat untuk dipandang menjadi suri tauladan. Pada pembahasan kali ini, guru itu mempunyai peranan penting untuk mengaktifkan siswa atau lebih meningkatkan kreativitas siswa agar lebih baik lagi, di mana dalam rangka memperbaiki pembelajaran yang sudah ada, guru haruslah memberikan atau melakukan yang namanya perubahan di dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, seorang guru perlulah memperbaiki atau melihat lagi di dalam hal model pembelajaran, di mana model pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru pada dasarnya masih saja konvensional, di mana siswa-siswa tersebut akan cenderung belajar monoton, di mana tidak ada yang namanya siswa belajar lebih efektif, lebih kreatif. Siswa lebih banyak melihat guru berbicara ketimbang murid yang berbicara. Oleh karena itu, di mana penggunaan model group investigation ini akan lebih membuat siswa aktif serta kreatif, di mana guru tidak lagi menjadi pedoman atau titik balik dari pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini, pendidikan kewarganegaraan itu dapat lebih diangkat serta tidak menjadi pembelajaran yang lebih monoton diakibatkan oleh model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini mampu membuat siswa menjadi meningkat dalam pembelajaran agar lebih memiliki pengetahuan yang tinggi. Di mana pada pembahasan kali ini terdapat identifikasi masalah, di mana yang diidentifikasi adalah hasil belajar dari pendidikan kewarganegaraan serta kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran di kelas. Pendidikan kewarganegaraan tersebut juga dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan, di mana model pembelajaran yang digunakan itu masih dengan model pembelajaran teacher center. Oleh karena itu, saya merumuskan masalah. Yang pertama kali yang saya rumuskan adalah bagaimana hasil pembelajaran siswa itu dapat dilakukan menggunakan model pembelajaran konvensional. Lalu yang kedua,
bagaimana hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran group investigation pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Serta yang ketiga adalah apakah terjadi pengaruh yang signifikan atau yang tinggi terhadap penggunaan model pembelajaran group investigation ini. Selanjutnya, yang saya bahas adalah tujuan daripada penelitian ini. Ketika saya melakukan penelitian, maka saya mengumpulkan serta merumuskan tujuan penelitian yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama kali, untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran konvensional pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Miss Al-Hidayah. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran group investigation pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan model pembelajaran group investigation pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lalu, manfaat dari tujuan yang sudah saya buat adalah secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penerapan model pembelajaran group investigation yang dalam artian memberikan pengaruh terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 5 Miss Al-Hidayah. Lalu, pembelajaran yang dilakukan akan lebih menarik lagi. Serta manfaat praktisnya adalah untuk siswa, ini menjadi acuan di dalam mendorong siswa agar berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan bagi gurunya, dapat dijadikan sebagai informasi agar memperbaiki cara pengajaran yang masih saja monoton. Lalu bagi sekolah sendiri, mampu menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan bagi penulis sendiri atau saya sendiri, dapat menjadikan ini proses pelaksanaan dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syafiqwi Ayumi di sini akan mempresentasikan bab 3 saya yang menjelaskan tentang metode penelitian. Di mana yang pertama kali akan saya jelaskan adalah jenis dan desain penelitian yang saya gunakan. Di mana jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian eksperimen, yang dimana jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen yang mempunyai desain kelompok kontrol yang dapat mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Di mana desain penelitian yang saya gunakan adalah desain penelitian non-equivalent group design, yang dimana desain penelitian ini adalah menerapkan post-test pembelajaran. Lokasi penelitian ini adalah di Miss Al-Hidayah, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, di mana saya menggunakan populasi atau siswa di sini yang berjumlah 216 siswa, yang dimana sampel dari penelitian ini adalah kelas 5 yang terbagi ke dalam 2 kelas, yang dimana yang pertama adalah kelas 5A dan yang kedua adalah kelas 5B, yang akan diberikan tindakan atau yang akan dilakukan model pembelajaran group investigation, yang dimana pada kelas ini terdapat kelas 5B yang akan dijadikan sebagai kelas kontrol, di mana variabel penelitian terdapat 2 variabel, di mana yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran group investigation, dan variabel terikat adalah hasil belajar siswa itu sendiri. Di sini saya menggunakan pengumpulan data yang berbentuk instrumen tes serta hasil observasi.
di mana instrumen tes sendiri berisi lembar kerja siswa yang di dalamnya terdapat 20 soal yang masing-masing soal terdiri dari pilihan berganda. Yang selanjutnya adalah uji validitas, di mana pengujian validitas ini yang instrumennya sendiri sudah diujikan kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Torkis Dalimunte yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang pada hakikatnya mengampu atau berlatar belakang pendidikan kewarganegaraan, di mana hasilnya adalah instrumen tersebut terdapat tata bahasa serta materi yang pada dasarnya sudah cukup baik atau sudah dikatakan sesuai kriteria. Di mana yang selanjutnya adalah uji reliabilitas tes, di mana uji reliabilitas tes ini sendiri merupakan ketetapan mengenai data yang pada dasarnya sudah digunakan dan jika digunakan akan terdapat hasil yang sama. Dan selanjutnya adalah tingkat kesukaran tes, di mana tingkat kesukaran tes ini sendiri dinilai dari butir-butir soal yang sudah dibuat, lalu dinilai apakah butir-butir soal tersebut mampu dikerjakan oleh siswa ataukah tidak. Apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat menyelesaikan soal-soal pilihan berganda. Yang selanjutnya ada daya beda soal, di mana daya pembeda soal ini sendiri kemampuan dari satu soal yang berbeda antara siswa yang mampu dengan mahasiswa yang biasa-biasa saja, di mana besarnya daya pembeda ini disebut dengan indeks diskriminasi. Dan selanjutnya itu teknik analisis data yang berisi data-data yang sudah terkumpul, yang di dalamnya terdapat usaha untuk memberikan uraian mengenai hasil penelitian. Di dalamnya tercakup uji normalitas, di mana uji normalitas ini untuk mengetahui apakah sampel yang sudah diteliti atau yang sudah dilakukan ini dapat terdistribusi secara baik atau tidak. Dengan menggunakan uji homogenitas, maka setelah melakukan uji normalitas tersebut dapat kita lakukan uji homogenitas, di mana yang uji homogenitas ini adalah hipotesis untuk menentukan apakah kriteria pengujian ini dapat lebih kecil dari HO yang diterima atau lebih kecil dari HO yang ditolak. Selanjutnya adalah uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari model pembelajaran group investigation terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana rumus hipotesis tersebut adalah T hitung akan lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya ditolak, dan T hitung akan lebih besar dari T tabel, HA diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafikri Ayuni dari PGMI 2 akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yang dimana yang akan saya bahas pada kali ini adalah mengenai bab 4, yaitu hasil penelitian. Dimana yang saya temukan dari hasil penelitian adalah profil madrasah, yang dimana profil madrasah adalah madrasah ibtidaiyah
swasta Al-Hidayah yang merupakan salah satu sekolah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Alamatnya yaitu di Jalan Pertahanan Patumbak, Gang Pelita. Yang dimana sekolah ini adalah sekolah yang beranut agama Islam sebagai pegangan utama di dalam pendidikannya. Saya menemukan visi dan misi dari sekolah, yaitu visinya adalah terwujudnya pendidikan yang religius, mandiri, bermutu, serta berbudaya. Di mana misi madrasah terdapat 3, yaitu melaksanakan pembelajaran berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta yang kedua adalah mengembangkan secara optimal bakat dan minat peserta didik sesuai potensinya, serta yang ketiga adalah menerapkan sikap peduli lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada hasil penelitian kali ini, saya juga menemukan keadaan guru, yaitu di mana guru di Miss Al-Hidayah ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 2 orang staf sekolah, serta 9 orang guru yang berlatar belakang pendidikan S1. Di mana keadaan peserta didik, yaitu peserta didik berjumlah 177 orang. Serta pada pembahasan kali ini saya menemukan sebuah temuan khusus penelitian yang dimana pada analisis uji instrumen saya menggunakan pengujian yang dilakukan dengan taraf signifikan 5%. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka soal akan dikatakan valid. Pada uji instrumen kali ini saya menggunakan 20 butir soal, yang dimana 10 butir soal dikatakan atau bisa digunakan dan valid. Pada uji reliabilitas, di mana saya menggunakan rumus alpha Cronbet, yang dimana RAC sama dengan 0,84, maka tes dinyatakan reliable dengan tingkat reliabilitas. Karena nilai RAC akan lebih besar dari 0,60. Di mana pada tingkat kesukaran, soal yang termasuk kategori sedang adalah yang memiliki indeks 0,31 sampai 0,70. Di mana daya beda soal dari 10 soal ada yang bernilai sangat baik dan ada yang bernilai tidak baik. Selanjutnya adalah deskripsi hasil observasi, di mana penelitian ini saya lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, yang melibatkan 2 kelompok siswa, di mana yaitu kelas 5, kelas 5A dan kelas 5B, di mana kelas 5A adalah kelas eksperimen, sedangkan kelas 5B sebagai kelas kontrol. Di sini saya menggunakan sampel siswa sebanyak 36 siswa. Dengan keterangan 18 siswa ini adalah kelas eksperimen, 18 siswa lainnya adalah kelas kontrol. Kelas 5A sebagai kelas eksperimen, di sini saya menggunakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model group investigation. Sedangkan pada kelas kontrol, kepada kelas kontrol saya menggunakan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran konvensional, di mana pada akhir pembelajaran kedua kelompok ini akan diberikan post-test yang sama untuk digunakan agar mengetahui kelompok mana yang memiliki hasil belajar yang lebih baik. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, saya menemukan beberapa siswa hasil belajarnya masih kurang baik. Yang pada dasarnya, setiap siswa-siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk meraih prestasi yang pada dasarnya akan sangat berdampak pada pembelajarannya. Di mana pada pembahasan kali ini, hasil post-test
siswa kelas eksperimen menunjukkan rata-rata 84,72, di mana pada 18 siswa ini jumlah hasil post-testnya adalah 1525. Sedangkan pada kelas kontrol, dari 18 siswa didapatkan jumlah hasil post-test yaitu 1370, di mana nilai rata-ratanya adalah 76,11. Pada penelitian kali ini, setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran group investigation serta kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional, setelah peneliti melakukan eksperimen, maka post-test untuk mengetahui hasil pembelajaran akan lebih baik pada dua kelompok tersebut. Adapun deskripsi daripada hasil post-test kelas eksperimen yaitu dari 18 siswa keseluruhan nilainya berjumlah 1525, di mana rata-ratanya adalah 84,72, dan nilai tertinggi yang didapatkan adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 60. Sedangkan pada kelas kontrol, dari 18 siswa, jumlah keseluruhan nilai adalah 1370 dengan nilai rata-rata 76,11, dan yang tertinggi adalah 90 serta yang terendah adalah 60. Di mana yang dapat saya simpulkan adalah pada hasil uji normalitas data post-test dari kedua sampel tersebut yaitu kelas eksperimen yang diajar menggunakan model group investigation, sedangkan kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional, di mana hasilnya L hitung akan lebih kecil daripada L tabel. Dari jumlah sampel yaitu berjumlah 36 orang, maka dapat diketahui F hitung akan lebih kecil daripada F tabel, di mana varians ini adalah untuk post-test sampel yang berbentuk homogen. Di mana dari hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwasanya sampel berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Berdasarkan uji hipotesis, yang dapat saya deskripsikan adalah di mana HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran group investigation pada kelas 5 Miss Al-Hidayah serta HO ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran group investigation di kelas 5 Miss Al-Hidayah. Di mana pada pembahasan penelitian kali ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 5 Miss Al-Hidayah, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang tahun 2020 sampai 2021. Di mana penelitian ini dilakukan pada dua kelas, yang mana dua kelas ini adalah kelas 5A dan kelas 5B, di mana kelas 5A sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas 5B sebagai kelas kontrol.
Kedua kelas ini diberikan perlakuan berupa soal post-test, yang dimana kelas eksperimen belajar menggunakan model group investigation pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan pada kelas kontrol diberikan perlakuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran konvensional, di mana pada model group investigation ini guru akan membimbing serta memberikan arahan kepada siswa, di mana guru berfungsi sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Di mana proses pembelajaran ini dimulai dengan pembuka, yaitu pertama-tama melakukan ice breaking untuk memberikan stimulus respon agar membentuk semangat belajar siswa. Selanjutnya, guru akan membentuk serta membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Lalu guru memberikan instruksi untuk murid memperhatikan secara seksama media yang ditampilkan oleh guru, yaitu video pembelajaran, di mana guru akan menyuruh siswa untuk menuliskan apa saja informasi yang dapat ditemukan pada video pembelajaran tersebut. Hingga di akhir, siswa akan disuruh untuk mengerjakan soal oleh guru. Sedangkan pada kelas kontrol, siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional, guru berfungsi sebagai penyaji untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, guru akan mengetahui sejauh mana kemampuan siswa di dalam mengerjakan soal tes. Adapun nilai rata-rata hasil eksperimen, kelas eksperimen adalah 84,72, sedangkan rata-rata kelas kontrol adalah 76,11. Dari pengujian ini yang dilakukan menggunakan post-test, diperoleh data dari kedua sampel ini berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan model pembelajaran group investigation dan model pembelajaran konvensional, di mana setelah dilakukan pengujian data diperoleh yaitu T hitung akan lebih besar daripada T tabel, di mana T hitung yaitu 2,341 akan lebih besar daripada T tabel yaitu 1,75. Maka KO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 5 Miss Al-Hidayah, Kecamatan Patumba, Deli Serdang, tahun pelajaran 2020-2021. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.